Harusnya jika berkaca dari negara lain, ini seharusnya menjadi promosi sebuah negara dan memang ditanggung oleh pemerintah. Kalau sebelumnya semuanya tidak ada masalah, kenapa tahun ini tiba-tiba terkendala dan baru ramai ribut-ribut ini di menjelang 3 minggu jelang hari perayaan. Selain adanya temuan BPK itu, Pak Sandi, apa yang sebenarnya menjadi kendala besar, Pak Sandi? Jadi kita harus betul apa yang disampaikan Pak Sekda. Ini senior saya di NTB. Kami selalu siap untuk memfasilitasi. Sebelumnya juga di 2022 kewajiban hosting fee itu dibebankan ke kami di saat-saat terakhir. Dan kita melihat kolaborasi bersama kita akhirnya mampu menghadirkan MotoGP di tahun 2022. Setelah ada temuan BPK di mana kami tidak diperkenankan untuk membayar hosting fee karena tugas dan fungsi. Jadi kalau tadi Pak Sekda bilang nation branding itu di kita, betul. Tapi nation branding itu bukan dalam bentuk hosting fee, tapi dalam bentuk publikasi. Dan kami telah melakukannya di 2023 dengan membantu publikasi Wonderful Indonesia dan kita bekerja sama dengan ITDC dan InJourney. Jadi kami yakin teman-teman yang sebagai counterpart daripada Dorna, yaitu MGPA yang merupakan bagian dari ITDC dan InJourney, ini akan mampu untuk menyelesaikan situasi ini dan kita harapkan ini tidak akan menjadi masalah karena semua persiapan telah kita lakukan, kita persiapkan dengan baik. Inilah event internasional yang sudah ditunggu-tunggu, bukan hanya oleh wisatawan Nusantara tapi wisatawan mancanegara. Dan kami percaya leadership dari teman-teman di ITDC dan InJourney, kita akan mampu menavigasi saat-saat terakhir ini seperti yang sudah sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya kita lakukan juga. Jadi no worries Mbak Sabinas dan teman-teman penggemar dari MotoGP, kita bertemu di akhir bulan di tanggal 27 sampai 29 September. Pak Sandi, satu lagi Pak Sandi, terakhir Pak Sandi. Ini kan sepertinya ada tarik-tarikan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, belum lagi juga ada keterlibatan InJourney di dalamnya. Apakah sebenarnya bisa Pak dilakukan negosiasi dari pemerintah terhadap Dorna untuk paling tidak acaranya diadakan terlebih dahulu, nanti ticketing fee atau fee lainnya baru kita bayarkan ke Dorna, atau mungkin ada negosiasi apa yang terbuka peluangnya Pak? Ya, berdasarkan informasi yang kami terima, dan sebetulnya ini sudah dilakukan di event internasional lain ya, seperti F1 Powerboat, dengan Aquabike, itu pemerintah daerah chip in. Tapi chip in-nya itu dalam bentuk cash chip in yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah di sekitar Danau Toba. Itu telah kami lakukan dan berhasil sukses diselenggarakan. Dan untuk MotoGP ini sama prinsipnya, karena kita sudah bermitra dan sudah masuk jadwal, ini tentu dimungkinkan untuk sesuai dengan semangat bersama untuk bisa mungkin menyelesaikan sebagian dari kewajiban itu sebelum acara dan sisanya setelah acara. Dan saya sangat berkeyakinan teman-teman yang ada di front line bernegosiasi dengan Dorna mendapat berbagai kemudahan, karena Indonesia ini adalah pasar MotoGP yang terbesar di dunia. Apalagi di race terakhir itu tim Wonderful Indonesia, Gresini Ducati itu berhasil memuncaki dengan Marc Marquez. Jadi saya yakin banyak penggemar di Indonesia juga menjadi pendukung MotoGP dan sudah ramai di sosial media. Jadi mari kita sambut dengan penuh kegembiraan dan datanglah ke NTB, ke Mandalika untuk menyaksikan MotoGP tanggal 27 sampai 29 September.